apakah tarawih di Ramadan kita ini kita kerjakan dengan berjamaah di masjid atau cukup berjamaah di rumah saja atau malah sendiri-sendiri atau malah tidak usah tarawih. Jadi begini sebenarnya. Yang tidak boleh itu kan sebenarnya berkumpul, ya, berkumpulnya, bukan tarawihnya yang tidak boleh. Tarawih mah tetap nggak ada urusan, nggak ada masalah. Kita disunnahkan pada setiap malam-malam bulan Ramadan itu kita melakukan sholat tarawih, sebagaimana yang sudah dijalankan oleh para salafun saleh, khususnya di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilaksanakan dengan berjamaah di masjid sesudah sholat isya. Itu aslinya kan begitu, ya. Tapi sebenarnya dengan kondisi kita sekarang yang agak parah ini, ya kita kan dilarang untuk berkumpul, ya, dikhawatirkan akan terjadi wabah dan sebagainya, maka dihimbau untuk jangan berkumpul dulu. Yang nggak boleh itu berkumpulnya. Nah kita ya tentu tidak berkumpul, ya. Cuma kalau masalah tarawih kita tetap mengerjakan sholat tarawih. Sebab sholat tarawih itu tidak harus berjamaah di masjid. Itu bicara afdolnya. Bicara afdolnya. Sebagaimana yang sudah sempurna di zaman Khalifah Umar. Tapi sholat tarawih di rumah dan tidak berjamaah itu juga tetap disyariatkan. Ya. Bahkan kalau kita merujuk ke masa Nabi sekalipun malah ya tarawih itu malah tidak ada. Tidak ada. Di masa Nabi tarawih itu cuma 3 kali. 3 kali. Baru malam pertama, kedua, ketiga. Begitu masuk malam keempat, oleh Nabi sudah di stop. Tidak dilaksanakan lagi. Orang pada bertanya, kenapa ya Rasul kok udah asik nih, ya? Ternyata Nabi mengatakan apa? Fa inni khasyitu an tuftarada alaikum. Saya takut nih tarawih berjamaah kayak gini nih akan diwajibkan buat kalian. Jadi sudah itu ya sudah. Malam ke-4, ke-5, ke-6 sampai malam terakhir, malam 30 itu nggak ada tarawih. Dan besok-besoknya tahun-tahun depan tuh nggak ada tarawih lagi. Sampai Rasulullah SAW itu wafat meninggalkan kita, itu tidak ada sholat tarawih berjamaah di masjid. Jadi cuma 3 kali di masa Rasulullah. Maka di zaman kita ini banyak juga pengikut-pengikut Rasulullah. Yang kalau tarawih itu cuma malam pertama, kedua, ketiga, itu rame itu masjid. Begitu udah malam keempat ke sononya udah sepi, pindah ke jalanan, ke pasar, ke mall, dan seterusnya. Nah, tapi itu kan memang masih masa tasyri', ya, masih proses pencariatan. Nah, ntar final-finalnya itu ya bagian akhir, dan itu terjadi di masa masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi itu yang ideal, gitu ya, ideal. Nah, ketika sekarang lagi ada wabah seperti ini, ya kita tidak bisa ideal kan, tidak bisa melakukan sholat tarawih di masjid. Itu lihat Masjidil Haram di Mekah, penuh sesak di hari-hari biasa. Tapi kalau pengen tarawih sendirian kagak ada orang, hari ini datang aja tuh ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kosong. Tapi kita nggak bisa masuk ditembak itu maskar gitu. Paling yang bisa tarawih itu ya tukang bersihin lantainya itu, cleaning service yang bisa. Jadi kita sekarang nggak usah ke masjid, ya. Masjidil Haram yang sebesar itu mereka kosongkan, ya. Para ulama di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Yaman, di Syam, di seluruh dunia itu semua sepakat untuk tidak melakukan sosial connecting begitu, ya. Bikin dulu social distance atau istilahnya physical distance itu kita lakukan demi mencegah penyebaran. Jangan sampai ini malah menjadi madarat buat kita. Nah kita bisa sholat tarawih di rumah, sendirian boleh, berjamaah apalagi silahkan sama istri, sama anak, sama keluarga. Kalau anaknya udah gede-gede tuh, ya udah bisa jadi imam, bisa digilir tuh anak-anaknya, kan cakep tuh, ya. Mungkin bapaknya bacanya kurang fasih, kagak apa-apa, ya anaknya yang suruh maju, ya kan. Nah jadi silahkan saja, dan ini menjadi asik juga tarawih sekeluarga di rumah, itu bisa dan bagus. Tetap masih disunahkan. Nggak usah ngotot mau ke masjid, ya. Kenapa? Ya karena kita menghindari resiko yang lebih besar. Ini kalau sampai kita ke masjid, mungkin kita nggak ketularan, tapi kita malah nularin orang. Nah itu jadi masalah. Sedangkan dalam syariat Islam itu ada ketentuan la dharara wa la dirar. Ya tentu kita berdoa semoga Allah segera menghilangkan penyakit ini dan kita bisa tarawih lagi di masa-masa yang mendatang sebagaimana masa-masa yang kemarin. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.